Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dr. Sumiarti MAG selaku dosen mata kuliah dasar-dasar dan teori pendidikan yang kami hormati, dan rekan-rekan semua kelas 2 TMA yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan sedikit materi diskusi tentang pendidik. Adapun anggota dari kelompok kami antara lain yang pertama dengan NIM 20174071016 atas nama Muhammad Fatan Rafi dengan saya sendiri, dan rekan saya dengan NIM 20174071017 atas nama Vika Oktaviani, serta rekan saya dengan NIM 20174071018 atas nama Khairani Ashifa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang pendidik. Mungkin dari teman-teman belum mengerti makna sesungguhnya mengenai pendidik. Jadi makna pendidik itu kita golongkan menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Apa itu pendidik menurut etimologi atau bahasa? Secara harfiah, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik, yakni orang yang memberikan ilmu, pengetahuan baru bagi orang lain secara kontinu dan berkesinambungan. Sedangkan makna pendidik menurut terminologi adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Dari dua makna di atas, kita dapat mengambil kunci bahwa pendidik adalah orang yang memberikan pengajaran pada orang lain yang awalnya tidak tahu apa-apa, perlahan-lahan akan tahu lebih mendalam. Nah, berdasarkan kunci sebelumnya, maka pendidik itu tentu bukan hanya guru. Guru adalah salah satu pendidik yang diakui maupun yang tidak diakui undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Contoh tenaga pendidik menurut undang-undang tersebut adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor instruktur, fasilitator, dan istilah lainnya. Untuk istilah mendidik dan pendidikan, mungkin teman-teman masih sulit dalam membedakan. Kami dari kelompok 6 sudah merangkum makna dari mendidik dan pendidikan pada slide yang kami bagikan. Teman-teman bisa melihat bahwa makna mendidik adalah memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Maksudnya, mendidik itu mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani dan rohani. Di samping itu, pembinaan secara personal, sikap mental, serta akhlak peserta didik harus senantiasa diajarkan. Karena prinsip mendidik adalah membimbing siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan makna pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga berarti proses cara perbuatan mendidik. Bisa dikatakan, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Selanjutnya yaitu ada jenis pendidik. Jenis pendidik dibagi menjadi dua, yaitu ada orang tua dan guru. Yang pertama orang tua. Pendidikan pertama anak adalah dari rumah, sedangkan pendidik pertama adalah orang tua. Setelah anak lahir, orang tua, ayah dan ibu dengan secara wajar, alamiah dan kodrati mereka menjadi pendidik. Orang tua secara wajar langsung menjadi pendidik karena pada kenyataannya anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian guru. Guru adalah mereka yang diberi tugas dan berprofesi menjadi pendidik. Misalnya guru di sekolah. Kemudian ada ciri pendidik. Yang pertama yaitu berwibawa. Pendidik harus memiliki kewibawaan, kekuasaan batin mendidik.
menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Yang kedua yaitu mengenal anak didik, seperti misalnya sifat anak secara umum. Anak usia kelas rendah berbeda sifatnya dengan anak usia kelas tinggi. Begitu pula secara khusus, setiap anak walau dalam satu kelas dan usia yang tidak jauh berbeda, sifatnya secara khusus berbeda pula. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus. Yang ketiga yaitu menguasai bidang lebih dari anak didik. Artinya, mengajarkan orang lain, artinya Anda harus punya poin plus dalam segi apapun dibandingkan orang yang Anda didik. Hak pendidik. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang ke-10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kewajiban pendidik. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.